Ada dua buah benda, yang satu bola yang terbuat dari besi dan yang satu lagi bulu angsa deh kayaknya. Dijatuhkan dari ketinggian yang sama dan pada saat yang bersamaan. Jadi dijatuhkannya bareng-bareng nih. Mana kira-kira yang akan sampai bawah lebih dulu? Oke, sekilas kita akan menyangka bahwa yang sampai bawah lebih dulu adalah bola besi. Tapi coba kita lihat. Yap, betul. Yang nyampe duluan di bawah adalah bola besi. Tapi bukankah ini jadi pertanyaan? Kenapa kedua benda itu jatuh? Tentunya karena ada gravitasi. Nah, gravitasi yang bekerja pada bola besi dan yang bekerja pada bulu angsa tadi adalah gravitasi yang sama, yaitu sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat lah. Harusnya kalau gravitasinya sama, percepatan mereka juga sama. Kalau percepatan mereka sama, artinya sampai di bawahnya juga sama. Tapi kenapa berbeda ya? Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Tongsis Fisika. Dan sesuai judulnya, di video ini kita akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Nah, di video yang awal tadi, kita diperlihatkan dua buah benda, yaitu bola besi dan bulu angsa, dijatuhkan dari ketinggian yang sama pada waktu yang bersamaan. Nah, ternyata yang sampai duluan di bawah adalah bola besi. Kenapa tidak mereka bareng-bareng? Padahal gravitasi yang menariknya adalah gravitasi yang sama, yaitu gravitasi bumi. Nah, harusnya sampai di bawahnya sama. Ini kan percepatan gravitasinya sama. Tentunya semua itu terjadi karena adanya gaya gesek dengan udara. Gaya gesek antara bola besi dengan udara itu terlalu kecil untuk menahan bola besi berlama-lama di udara begitu. Sedangkan gaya gesek antara bulu angsa dengan udara itu cukup untuk menahan bulu angsa lebih lama di udara ketimbang bola besi. Tapi ruangan ini bisa divakumkan, artinya udaranya bisa dipompa keluar sehingga di dalam ruangan ini disebutnya ruang hampa udara, artinya udaranya tidak ada atau kalaupun ada sangat sedikit sekali. Nah, kita lihat percobaannya dilakukan berikutnya. Setelah ruangannya divakumkan, tidak ada udara sama sekali, kembali dua benda ini dijatuhkan dari ketinggian yang sama pada waktu yang bersamaan. Oke, kita lihat. Ternyata keduanya sampai di bawah bersama-sama. Terlihat di sini memang yang menyebabkan tadi percobaan pertama bola besi sampai lebih dulu bukan karena gravitasi yang dialami oleh bola besi lebih besar, tapi karena gaya gesek dengan udara ya. Ketika tadi ruangan divakumkan dan bulu angsa bersama dengan bola besi dilepaskan, maka pada saat itu bulu angsa dan bola besi bergerak hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, gerak seperti itulah yang kemudian disebut dengan gerak jatuh bebas. Jadi yang dimaksud dengan benda bergerak jatuh bebas itu adalah apapun itu bendanya yang bergerak bebas hanya di bawah pengaruh gravitasi saja. Tidak peduli apakah benda itu dilempar ke atas terlebih dahulu atau dilempar ke bawah atau dilepaskan begitu saja. Yang penting benda itu hanya di bawah pengaruh gravitasi saja. Kalau gerak jatuh bebas, nah ini full GLBB. Ya, kalau full GLBB berarti semua persamaan GLBB yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang link videonya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah, itu semuanya berlaku di gerak jatuh bebas ini. Ya, kita ingat kembali deh, di gerak GLBB yang kemarin, ini beberapa persamaan yang kita dapatkan ya. Saya tuliskan 4 persamaan di sini. Kalau kemarin kan di gerak lurus berubah beraturan dan di gerak lurus beraturan gerakannya pada sumbu X ya, mendatar. Nah, sekarang kalau gerak jatuh bebas itu gerakannya di sumbu Y ya, pada arah vertikal. Nah, sehingga X-nya tuh kita ganti dengan Y ya, posisi di arah sumbu Y ya. Dan percepatannya
percepatannya yang sebelumnya itu adalah AX, kita ganti dengan negatif G. Ya, kenapa negatif? Karena kan kalau sumbu Y makin ke atas makin positif ya. Jadi positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Dan percepatan gravitasi tentunya mengarah ke bawah. Itulah sebabnya gravitasinya kita negatifkan. Besarnya medan gravitasi kita ambil saja yang umum berada di permukaan bumi itu 9,8 meter per sekon kuadrat ya, karena negatif ini juga 9,8-nya kita negatifkan gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa gravitasi bumi makin ke atas bumi, makin ke atas itu gravitasinya makin kecil. Nah, sedangkan persamaan ini nih berlaku hanya untuk gravitasi yang konstan. Itu artinya persamaan ini berlaku hanya kalau gerak jatuh bebasnya bukan dari ketinggian yang sangat tinggi gitu. Karena kalau dari ketinggian misalkan dari luar angkasa, itu sudah percepatan gravitasinya sudah tidak konstan lagi. Persamaan ini hanya berlaku kan kalau percepatannya konstan. Kalau percepatan gravitasinya tidak konstan, tidak sama di setiap saat, nah ini tidak berlaku lagi nih. Oke, gitu ya. Jadi persamaan ini di gerak jatuh bebas berlaku jika satu, percepatan gravitasinya konstan, yang kedua tidak ada gaya gesek antara udara dengan benda itu. Kenapa dibuat begitu? Sekali lagi, sama seperti alasan sebelumnya, ini untuk menyederhanakan permasalahan saja. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung latihan aja deh. Sebuah batu yang dilemparkan dari atas suatu bangunan diberi kecepatan awal 20 meter per sekon, lurus ke atas. Tinggi bangunan 50 meter, dan batu meleset dari tepi atap saat turun, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada gambar ini maksudnya ya. Dengan menggunakan waktu di A sama dengan 0, saat batu meninggalkan tangan pelempar pada posisi A. Tentukan yang pertama, waktu pada saat batu mencapai ketinggian maksimumnya. Yang B, tinggi maksimumnya berapa. Dan yang C, waktu saat batu kembali ke ketinggian saat dia dilempar. Dan yang terakhirnya adalah kecepatan batu saat mengenai tanah. Oke, kita lihat. Ini sepertinya tulisan ini terlalu kecil ya. Kayaknya saya ubah deh. Jadi di sini A-nya, ini A nih, di saat bolanya dilempar. Ini B-nya saat ketinggian maksimum. Ini C-nya, C itu ketinggian pada saat si bolanya itu setinggi waktu dia dilempar. Dan yang D-nya, nah ini pada saat si bolanya nyampe ke tanah lah gitu ya. Oke, kita coba jawab dulu yang A. Oke, yang ini yang A. Waktu pada saat batu mencapai ketinggian maksimum. Oke, nah clue-nya di sini ya, pada saat ketinggian maksimum, kecepatan di sumbu Y-nya di sini di B itu 0. Ya, jadi clue-nya adalah nah, di sini nih. Kecepatan di B, kecepatan Y di kecepatan sumbu Y di titik B-nya itu adalah 0. Oke, kita lihat gerakan dari A. Kita lihat gerakan dari A sampai di B. Artinya awalnya di A, akhirnya di B. Nah, ini kan ada persamaan bahwa kecepatan akhir itu, berarti kecepatan di B ya, kecepatan akhirnya. Oke, ini semuanya kita ngomongkan di sumbu Y ya. Oke, sama dengan kecepatan awal, yaitu kecepatan di di titik A, ditambah A percepatan kali delta T. Gitu. Oke. Nah, sedangkan tadi, ini kan percepatannya berubah jadi gravitasi ya. Gitu. Dan ininya berubah jadi negatif ya. Saya hapus dulu deh. Oke, ininya saya hapus, berubah jadi negatif. Ya, karena gravitasinya kan ke bawah ya. Oke, kita lihat bahwa kecepatan di B itu, kecepatan sumbu Y, kecepatan arah sumbu Y di B itu kan 0.
Sehingga kecepatan di A-nya berapa? Ini kecepatan di A. Kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kita masukkan 20 meter per sekon dikurangi gravitasi. Gravitasinya kita ambil yang 9,8 meter per sekon. Ya, dikalikan dengan selang waktu. Oke, sehingga delta T-nya pindah ke sebelah kiri. Delta T sama dengan 20 meter per sekon dibagi 9,8 meter per sekon kuadrat, atau ya ini kuadrat nih. Ya, dan ini menghasilkan 2,04 sekon. Ya, jadi ini dia waktu dari A ke B-nya itu, waktu yang ditempuh adalah 2,04 detik. Ya. Oke, ini jawaban yang A. Nah, ini jawaban yang A. Kita lihat nih, bagaimana dengan jawaban yang B. Jarak dari A sampai B. Nah, gitu. Ini berapa jaraknya? Karena kita sudah tahu waktunya, maka kita akan menggunakan yang ini nih. Posisi akhir, gitu kan ya. Nah, ada persamaan gini kan. Oke, yang B. Nah, posisi akhir di B berarti ya sama dengan posisi awal di A, oke, ditambah kecepatan awal, yaitu kecepatan awalnya di A berarti ya, dikali selang waktu, ditambah percepatan dikalikan dengan selang waktu. Oh ya, ini setengah, sorry. Oh. Sorry, belum terbiasa nih, tambah setengah A. Tentunya A disumbu Y ya, oke? Sehingga kita tulis lagi nih, di A ditambah kecepatan di A kali delta T min setengah GT. Oh ya, ini kuadrat ya. Oke? Nah, kita pengen tahu kan posisi di B nih. Posisi di B-nya kita pengen tahu berapa. Nah, posisi di A-nya nih, yang ini nih. Ya, kita anggap saja nih posisi di A itu, Y di A itu adalah 0. Jadi, kita gunakan titik acuannya yang ini nih. Yang si A itu adalah titik acuan di titik 0-nya. Sehingga berarti nanti titik D itu adalah min 50 meter ya. 50 meter. Jadi si D itu di min 50 meter. Jadi karena kita ngambil nolnya itu yang di A. Oke. Nah, ini 0 tambah kecepatan di A itu tadi berapa kecepatannya? Oh, ini nih ya. Nah, ini kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, meter per sekonnya nggak kita tulis dulu deh. Cukupnya nggak cukup. Kali delta T-nya ini nih 2,04 sekon. Dikurangi setengah kali 9,8 meter per sekon kuadrat, tapi itu satuannya kita nggak tulis dulu, dikali selang waktunya delta T-nya yaitu 2,04 dikuadratkan. Oke, maka ini jadi sama dengan kalau dihitung-hitung ini, ya kalau dihitung-hitung ini nih, pokoknya dihitung-hitung sendiri aja deh. Nah, ini saya ngitung-hitung dapatnya 20,4 meter gitu jarak dari jadi titik B itu, nah ini YB, posisi B itu di 20,4 meter dari A. Kita lanjutkan deh ya. Kemudian yang C, oke, saya ganti warnanya yang C. Nah, waktu saat batu kembali ke ketinggian. Nah, berarti di sini ya. Nah, di gerak ini ya, itu berlaku hukum kesimetrisan. Itu artinya selang waktu dari A sampai B, nah dari sini sampai sini nih, A sampai B, itu akan sama saja dengan
selang waktu dari B ke C. Karena sama ketinggian yang ditempuhnya. Gitu. Begitupun kecepatannya, nah, kecepatan yang di A itu akan sama dengan kecepatan yang di C, hanya arahnya berlawanan. Kalau A itu ke atas, kalau C itu berarti ke bawah. Nah, gini. Nah, kalau begitu berarti kecepatan di C itu negatifnya di A ya. Kalau kecepatan di A kan tadi kecepatan awalnya 20 nih. Ya, oke, sehingga kecepatan di C adalah negatif 20 meter per sekon. Yang arahnya, nah karena negatif nih ke bawah nih arahnya nih. Oke, begitu ya. Nah, sekarang yang D. Ya, yang D. Wah, ini kita mesti ganti halaman nih. Yang D. Nah, ini D. Yang D itu adalah kecepatan batu saat mengenai tanah. Oke, kita coba lihat deh. Jadi yang ditanyakan kecepatan di D ya, pada saat batunya itu mengenai tanah. Di sini berarti ya. Nah, oke. Kita lihat deh jarak dari sini ke sini nih. Nah, itu kan 50 meter. Ketinggian gedungnya kan 50 meter. Artinya ya, ketinggian si D berarti di minus 50 meter. Gitu. Di bawah berarti ya. Nah, sedangkan ada persamaan V akhir, VD, berarti kita ini sedang meninjau gerakan dari C menuju ke D, gitu. Kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal. Kita ambil kecepatan awalnya di C dikuadratkan min 2GY, gitu. Ya, kalau di kemarin itu adalah GX. Ya, sekarang 2GY. Gitu. Nah, VD-nya itu pasti arahnya ke bawah deh. Jadi ini sebenarnya ini negatif nih. Nah, VC-nya juga negatif. Nah, gitu. Sehingga negatif VD kuadrat sama dengan ya udah di negatif 20 kan tadi ya. Negatif 20 udah kuadrat min 2 kali G-nya 9,8 meter per sekon. Y-nya juga nih, Y di D, oh ya nih Y di D kan. Itu negatif juga kan ya, negatif 50 meter. Yang ini nih, nah ini 50 meter. Nah, sehingga kecepatan di D sama dengan negatif 20 dikuadratkan 400. Ya, min, sementara ini sekali lagi satuan-satuannya nggak saya tulis nih ya. Min, ini nih kalau dikalikan 2 dikali 50, 100. 100 dikali 9,8, nah berarti positif ya. Min kan positif. Jadi 980. Ya. Sehingga min VD kuadrat sama dengan 1380. Ya, gini, 1380. Oke, sehingga negatif VD-nya adalah akar dari 1380. Berarti sama dengan, ini dihitung-hitung sekitar 37,14 meter per sekon. Ya, ini kan negatif VD ini, sehingga sini saya tulis VD-nya, kecepatan D-nya adalah negatif 37,14 meter per sekon. Gitu. Dia ke bawah deh karena negatif. Gitu ya. Oke. Ini. Nah, mohon maaf kalau saya nulisnya agak jelek dan masih membiasakan diri dengan metode seperti ini. Nanti akan saya review lagi kalau dengan cara seperti ini lebih baik, akan saya lanjutkan. Kalau tidak saya lanjutkan dengan nulis ini. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Saya Agung Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.